Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih simak di SIP Official. Tempatnya masih barengan John Bon Arya di season yang luar biasa dan momen yang luar biasa juga pastinya. Nah, di program saat ini biasa kita selingin selain kita live jam session tentang single-single cantik dan berbagai hal yang menghibur semuanya untuk pemirsa SIP Official. Kali ini saya akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Ini teman lama saya juga. Saya lama nggak ketemu, beberapa tahun ya. Ada 2 tahun lebih lah kayaknya. Waktu awal ketemu tuh, jutek banget, terus merawut gitu lah. Terus tampangnya nggak begitu mengembirakan, bawaannya sedih aja gitu loh. Nah, kapan hari, kalau nggak salah kemarin lusa atau beberapa hari yang kemarin, saya ketemu, ini teman saya, nanti saya akan perkenalkan, tapi saya kasih bocoran, belakangnya tuh D hurufnya, saya manggilnya Bet gitu. Siapkah dia? Langsung aja kita sapa. Ini teman saya adalah Teng di depan saya. Ya, halo. Kenalkan, nama saya Ibad. Iya. Kita aja panggilannya. Simple ya. Oke, kalau kita tadi tak bilang Bet, emang secara komplit namanya sih Mujidul Ibad ya. Tapi saya manggilnya Bet atau Ibad gitu. Nah, sesuai yang tak jabarin tadi bahwa waktu awal 2 tahun kemarin ya, Bet ya, aku ketemu tuh kondisinya lucek banget, sedih gitu bawahnya. Nah, tapi baru beberapa hari kemarin nih, gila banget tuh kondisinya udah perlente gitu ya. Bawa mobil, bahkan mobilnya lebih dari 1. Nah, ini gila banget. Saya penasaran, sesuai momen yang akan kita angkat di kesempatan saat ini spesial banget. Ya, ini cara jitu melunasin hutang. Nah, saya hadirkan yang bersangkutan. Beliau ini luar biasa. 2 tahun lebih sekian dikit, hutangnya ternyata udah pada lunas. Dan dia udah punya beberapa kendaraan dan juga rumah otomatis. Dan tipsnya apa sih? Yang pasti bukan crazy rich, bukan lah. Saya yakin bukan. Jadi dia saya lihat kan bawaannya emang secara lahiriah dan batinnya itu emang religinya kental banget. Nah, kita akan geber habis, kita kupas habis bagaimana sih triknya si Ibet ini bisa melunasi hutang dan bisa membeli beberapa kebutuhan rumah tangga yang notabene menyenangkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibet? Alhamdulillah, Mas Budi. Siap, lama gak jumpa. Salam sehat ya, Mas Di. Nah, ini teman saya 2 tahun yang lalu emang kondisinya lucek banget, bener nggak, Bet ya? Iya. Sekarang bawaannya seger, dia fresh terus, senyum terus, murah senyum. Nah, saya ingin tahu, gimana, Bet, kondisi Ibet waktu itu dengan 2 tahun yang silam dengan saat ini? Kan sekarang kondisinya udah wah. Jadi kesini aja, datang ke acara podcast kita, naik roda 4. Beda dengan yang kemarin. Dulu kan bawa motor, sekarang naik roda 4. Tapi gimana nih caranya? Bocorin ke pemirsa SIP Official deh, bagaimana? Coba. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan bisa diundang di SIP Official. Terkait dulu ya. Dulu dengan sekarang, kalau di Islam itu kan setiap hari itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, dari itu kita cerita ya zaman masa dulu dan sekarang. Intinya dulu kenapa kok sering, dulu waktu saya juga sama ya di jurnalis, juga ngajar sama profesi waktu itu. Iya. Dulu itu bawaannya itu sering sial. Ya.
mulai dari HP itu sering hilang itu hampir sering. Beli HP kredit belum lunas hilang. Wah, pokoknya sial aja. Sedih ya pokoknya. Iya. Belum lagi ketika sudah menikah, kita kan guru honorer, gaji itu cuma berapa, mungkin 250, 300 ribu, punya istri, apalagi sudah punya anak, nah itu pasti penghasilan segitu itu sangat kurang. Minim banget ya. Minim banget, apalagi untuk kebutuhan rumah tangga ya, beli pulsa aja 1 bulan bisa 100 ribu ya untuk paket data. Lebih ya. Akhirnya seseorang itu tidak lepas dari hutang. Nah, hutang, nah itu pastilah. Banyak orang itu banyak hutang, bahkan kadang stres bagaimana untuk bisa melunasi hutang. Nah, saya pengalaman waktu itu kita hanya ini sharing aja lah. Kita berbagi. Bagaimana sahabat-sahabat, teman-teman penghasilan cuma sedikit tapi bisa punya hutang, bisa melunasi tanpa banyak stres. Penasaran gitu ya. Ini untuk tips-tips terkait hutang ya. Hutang kalau saya atau strateginya ya. Saya mulai berubah itu ketika ya ikutlah kayak seminar tentang motivasi. Nah, dulu saya itu anti dengan motivasi. Awalnya itu baca buku positif. Terus pokoknya nggak percayalah sama motivasi. Nah, suatu saat saya ketemu teman yang sudah berhasil, termasuk suhu saya. Nah, ini coba mulai dianjurkan mulai baca buku yang positif, ikut seminar yang pengembangan. Nah, dari situ mulai berubah. Ketika itu ya, misalnya ini bahasanya tentang hutang ya. Ketika saudara punya hutang, itu ini yang penting perlu dicatat ya. Jangan sampai ya pikirannya itu fokus pada hutang. Berdasarkan ilmu hukum tarik menarik atau law of attraction ya. Kalau kita punya hutang, terus pikirannya kok fokus hutang, itu biasanya hutang semakin mendalam. Nah, gimana terus untuk cara mengatasinya? Nah, itu caranya pertama alihkan fokus pikiran ya. Jangan berpikir fokus ke hutang, tapi fokuslah pada peluang. Fokus pada keberlimpahan. Nah, pikiran itu tinggal diarahkan kemana? Kalau kita fokusnya peluang, nanti itu di pikiran akan berdatangan peluang-peluang yang menghasilkan. Tapi kalau pikirannya setiap hari ngeluh hutang, itu pikirannya semakin takut, semakin dalam. Berarti harus berubah mindset ya, betul? Ya, merubah pola pikir itu. Nanti ketika sudah berpikir peluang keberlimpahan, nanti entah sama Allah nanti akan didatangkan peluang-peluang yang menghasilkan sehingga bisa melunasi, atau ketika jatuh tempo hutang nanti ada jalannya. Itu salah satu strategi penting. Ubah fokus pikiran yang sebelumnya fokus ke hutang, jangan pikirkan hutang, tapi fokuslah pada peluang dan fokus pada keberlimpahan. Nanti sama Allah akan didatangkan peluang-peluang yang menghasilkan uang, otomatis kita akan bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit ya. Yang kedua, kita juga harus pandai manajemen uang. Nah, entah utang sebesar apapun, misalnya Anda penghasilan 2 juta, 3 juta, untuk alokasikan hutang itu maksimal 20% saja. Jangan penghasilan 3 juta, utang 100-an juta, langsung di sahur semua. Itu malah kurang bagus. Tapi sisihkan 20% untuk nyaur hutang. Nah, nanti sisanya kita save untuk modal apa?
pengembangan, untuk modal lain. Nah, karena beda, orang yang punya tabungan dengan tidak, kita langsung habis, itu auranya beda. Tingkat kepercayaan diri lah. Orang yang percaya diri itu lebih menarik keberuntungan. Itu. Yang jelas penting banget manajemen uang. Dan yang ketiga, ini ya. Ya. Harus ubah gitu ya. Iya. Dana, yaitu katanya salah satu motivator itu sebanding, ya tekanan itu sebanding dengan gaya. Ya kebanyakan gaya, kebanyakan tekanan. Nah, mulai jangan gengsi hilangkan ya. Kita mulai manage beneran berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Kalau ternyata masih banyak pengeluaran, kita mulai berpikir lagi cari set job atau kerjaan lain yang menghasilkan. Itu. Yang berikutnya banyak ya, ini berdasarkan pengalaman. Tadi kalau bicara pekerjaan emang penasaran ya. Kalau emang selama ini dan beberapa tahun yang lalu si Ibet kan memang sama profesi ya, di jurnalis maupun ngajar ya waktu itu ya. Kalau profesinya kan sama di jurnalis. Nah, ini yang dipertanyakan pemirsa di SIP Official, pasti apa sih kerjaannya Ibet gitu ya, selain di jurnalis maupun ngajar. Nah, ini yang akan kita geber habis ya, apa sih bocorannya semacam itu. Dan karena memang kalau udah disebutkan beberapa 3 item tadi memang menjadi catatan penting ya. Dan semoga pemirsa nyimak semua, tetap di SIP Official. Kita akan kembali setelah yang satu ini dengan sesuatu yang lebih menarik. Tahukah Anda, jutaan manusia tidak menyadari ancaman kematian yang begitu tinggi diakibatkan kadar kolesterol berlebih dalam tubuh. Data di dunia menyatakan penyakit kolesterol tinggi telah menyebabkan 2,6 juta kematian dalam setahun di seluruh dunia, yang sebagian besar disebabkan karena serangan jantung. Waspadalah. Jika Anda sering mengalami kebas pada kaki, mudah lelah atau mengantuk, dada sering terasa nyeri, dan tengkuk Anda terasa berat, awas, kolesterol yang tinggi. Jika dibiarkan akan menumpuk di dalam darah hingga mengakibatkan penyempitan arterian atau aterosklerosis yang akan menimbulkan berbagai penyakit mematikan seperti penyakit jantung dan stroke. Kadar kolesterol sehat dalam tubuh dapat melindungi kita dari serangan jantung dan juga stroke. Namun, jika terlalu banyak kolesterol juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Kelebihannya dapat disimpan di sepanjang dinding arteri, termasuk arteri yang mensuplai darah ke kaki dan juga usus. Inilah 5 gejala umum jika kadar kolesterol dalam diri kita sudah sangat tinggi. Yang pertama, sering mengalami kesemutan. Kesemutan di tangan dan kaki merupakan tanda sirkulasi darah yang rendah. Kesemutan juga berkaitan dengan syaraf di tangan dan kaki yang tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen. Yang kedua, sering mengalami sakit kepala di belakang yang disebabkan oleh penyumbatan di pembuluh darah yang ada di sekitar bagian kepala. Hal ini terjadi karena kolesterol sudah menumpuk di pembuluh darah, sehingga aliran darah di kepala tidak lancar. Sakit kepala yang diakibatkan oleh kolesterol bisa sampai ke leher dan pundak. Jika terus-menerus dibiarkan, pembuluh darah bisa pecah dan dapat mengakibatkan penyakit stroke. Yang ketiga, sering mengalami nyeri di dada bagian kiri. Ketika jumlah kolesterol dalam darah tinggi, resiko terkena penyakit jantung koroner juga semakin tinggi. Karena kolesterol tinggi menyumbat pembuluh darah yang mengarah ke jantung, dan jantung akan bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang keempat, berisiko impotensi. Dalam beberapa kasus, menurunnya fungsi ereksi pada pria adalah gejala awal dari arteri yang tersumbat, bahkan bisa menyebabkan impotensi. Yang kelima, tekanan darah tinggi kadang menjadi hal yang biasa ketika seseorang sudah lanjut usia. Tekanan darah yang tinggi juga bisa disebabkan oleh tingginya kolesterol dalam darah kita. Jika Anda mengalami 5 gejala tersebut, segera konsumsi Lescare yang telah teruji klinis atasi kolesterol tinggi.
Lesker terbuat dari bahan alami, diantaranya Morinda citrifolia, fructus extract, Cinnamomum prumelning, Kotex extract, Sigiber officinale, Parabrum rhizoma extract, dan Lesker telah terdaftar di Badan POM. Aturan pakai, untuk pencegahan, minum Lesker 1 kali 1 kapsul. Untuk pengobatan, minum 2 kali sehari 2 kapsul. Kolesterol adalah lemak yang berfungsi baik dalam tubuh. Lemak tersebut diproduksi di dalam hati atau liver. Tetapi apabila terjadi kenaikan dalam tubuh kolesterol tersebut, maka akan mengakibatkan masalah kesehatan. Salah satunya adalah penyakit jantung dan stroke. Di era modern saat ini banyak kita jumpai makanan siap saji, di mana makanan siap saji adalah penyumbang kenaikan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Tidak hanya orang tua saja yang terkena kolesterol, melainkan generasi muda atau milenial. Maka saya anjurkan mulai saat ini kita terapkan pola hidup sehat sejak dini. Bahan-bahan herbal ini sudah teruji di zaman nenek moyang kita dan terbukti aman. Di era modern ini, bahan-bahan tersebut dijadikan satu ekstrak dalam kapsul, yaitu obat herbal Lesker. Obat herbal Lesker ini sudah terdaftar di Badan POM dan terbukti aman. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya suka makan makanan yang berlemak dan berminyak. Setelah mengonsumsi makanan yang berlemak dan berminyak, punggung saya terasa nyeri dan kaki sering kesemutan. Setelah saya cek ke dokter, ternyata kolesterol saya tinggi dan oleh teman saya disarankan untuk mengonsumsi Lesker. Setelah saya mengkonsumsi Lesker, rasa punggung saya yang sakit sudah hilang. Awalnya saya sering merasakan kesemutan di tangan dan kaki. Lalu saya periksa ke dokter. Setelah periksa, dokter mengatakan kolesterol saya tinggi. Setelah saya mengkonsumsi Lesker, saya sudah tidak merasakan kesemutan. Ayo sehat bersama Lesker. Dulu saya punya keluhan kolesterol tinggi. Saat saya makan makanan berlemak, kolesterol saya naik. Semenjak saya minum Lesker, kolesterol saya turun, badan saya terasa enak. Loh Pak, kok makan-makannya berlemak? Waduh Mama, ini makanan kesukaanku Mah. Tapi berkolesterol Betul. Pak. Takut boleh. Sekarang sudah ada Lesker. Lesker? Iya. Apa itu Pak? Berkat Lesker, kolesterolku yang tadinya tinggi bisa turun kembali. Udah BBM belum? Sudah Pak. Aman nggak? Aman. Belinya di mana? Di apotek juga sudah tersedia. Coba Pak lihat. Ya, oke. Lesker. Cocok Mah kira-kira. Bagus ini Pak. Kita sediakan di rumah untuk persediaan diri kita supaya aman dari kolesterol. Ayo Pak ya Pak. Hidup sehat bersama Lesker. Lesker, solusi atasi kolesterol. Tunggu apa lagi? Segera atasi kolesterol Anda bersama dengan Lesker. Dapatkan Lesker 1 botol 60 kapsul dengan harga Rp220.000. Ingat, produk palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Lesker yang asli terdapat hologram CV Albaik yang pastinya hanya dijual di apotek tertentu saja. Untuk informasi pesan antara dan juga apotek, bisa hubungi call center kami yang pastinya Lesker, solusi atasi kolesterol. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Wow,
Oke, kembali lagi barengan John Bon Arya di SIP Official. Tentunya tadi single yang cakep banget, Jangan Menyerah. Kenapa saya lantunin? Karena itu merupakan motivasi tersendiri. Karena lagu ini merupakan sebagai tolak ukur untuk memotivasi diri kita dan pemirsa bahwa jangan menyerah itu menjadi hal yang luar biasa yang patut kita banggakan. Karena sesuai momen yang kita angkat, cara jitu melawan sultan, kunci utamanya juga jangan menyerah dan beberapa trik yang sudah dijabarkan sama band tadi. Nah, kita kan penasaran. Bayangkan gitar jadi pegel semua ya. Dan beberapa tempat sih yang kita kunjungin jadinya pegel ya. Gak tau bawaannya. Bicara tentang pegel sih, tadi saya sempat bocorin bahwa Ibet itu punya sampingan selain di jurnalis maupun mengajar. Dia market herbal sih. Katanya sih bawa olah gitu. Oh iya, iya. Bisa dijabarin. Itu apa tuh pekerjaan sampingannya yang luar biasa hingga dia sekarang sukses kayak apa. Nanti saya pengen tahu sih. Ini pegel-pegel sih apa sih? Ini banyak kan keliling sih gitu. Gimana tuh Ben? Iya, Mas Budi, cocok sekali. Kalau saudara atau Anda ini punya pegel-pegel, kesemutan, itu tandanya kolesterol tinggi. Gitu ya? Nah, ini kami punya produk yang cukup ampuh dan sudah teruji, sudah badan POM. Nah, ini herbal pasti aman. Ya. Ini produknya. Wow, ini ternyata tim kreatif yang nyediain ini ternyata ini ya. Luar biasa. Produknya namanya Lesker. Nah, Lesker ini sudah teruji. Ini produk herbal terbuat dari komposisi tanaman herbal yang sudah diuji, sudah terbukti menurunkan kadar gula pada darah. Ya. Ini Lesker ini manfaatnya cukup banyak, bisa menekan kolesterol jahat dan bisa menambah kolesterol yang baik. Ya. Ini sudah badan POM yang jelas, ini sudah banyak yang cocok. Ini herbal yang pasti badan POM gitu, Mas. Yang pasti bisa didapatkan di semua apotek ya. Iya, ini sudah ada di apotek terdekat Anda. Oke, pemirsa SIP Official yang pasti berhubungan banget karena tadi saya sebutin bahwa Ibet sekarang marketnya ataupun sebagai bisa dikatakan distributor untuk memasarkan produk ini. Nah, kesuksesan dari seorang sosok Ibet ternyata dari Lesker yang nanti saya juga mau dibawa oleh-oleh pulang untuk mengobatin kolesterol saya yang tadi pegel-pegel kebanyakan konser katanya. Oke deh, sebelum kita bahas sesuatu yang menarik, nah ini yang menjadi utama. Tadi apa sih pekerjaannya Ibet selain di jurnalis maupun ngajar? Nah, kita akan kupas habis karena dia market herbal. Seperti apa sih perolehan dan income-nya hingga dia sukses hingga saat ini? Ya, pasti kita akan tanyakan langsung gitu. Iya, Bet. Aku pengen nanya, penasaran nih. Sejak kapan sih memulai menjadi seorang sosok handal sebagai seorang marketer dari obat herbal hingga mengantarkan si Ibet sukses hingga saat ini? Ini salah satu set job ya. Ketika kita pengeluaran banyak, pendapatan sedikit, kita kan harus berpikir apa ya kita cari yang menghasilkan. Nah, untuk apalagi kalau punya hutang, nah kita harus pandai-pandai mencari set job atau penghasilan lain dari rutinitas. Nah, ketemulah ini produk Lesker, ini produk kolesterol. Nah, kenapa milih produk kolesterol? Karena kolesterol ternyata itu tidak hanya dialami orang tua, muda-muda usia 30 yang makannya kurang sehat, banyak ngerokok, apalagi minum alkohol, terus lagi hidup kurang sehat, nah, apalagi banyak makanan junk food, siap saji itu juga banyak mengandung pemicu kolesterol. Nah, saya melihat kolesterol ini pangsa pasarnya cukup luas, akhirnya tertariklah untuk ikut memasarkan obat Lesker, obat kolesterol ini yang sudah teruji, sudah badan POM. Berarti kesuksesannya si Ibet itu berdasarkan dari market herbal ini ya? Kalau bisa dikatakan sama iya, diantaranya ini dan juga ada kita ikut memasarkan produk lain, juga herbal lain. Ternyata tuh emang bener ya, sebuah kata bijak mengatakan kalau
ingin kaya, jadilah seorang marketing gitu ya. Dan ini ternyata udah teruji sama si Ibad yang ternyata berhasil hingga saat ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pemirsa nih, pasti nih di unek-unek dan benak di pemirsa official. Kapan Ibad itu memulai dan dengan modal berapa waktu itu 2 tahun silam dengan saat ini hingga berhasil lah, saya katakan berhasil banget gitu. Waktu itu diawali modal berapa tuh? Kan udah dibocorkan tadi. Kalau pinjam modal jangan dihabisin, harus di-save gitu ya. Itu merupakan tolak ukur dan menjadi sebuah patokan nanti untuk pembayaran next-nya gitu. Gimana itu waktu itu? Untuk masalah modal itu sebenarnya nggak banyak ya. Kita modal yang paling besar itu adalah kepercayaan. Nah, kalau kita track recordnya bagus, itu orang mudah percaya. Nah, saat itu kami coba cari set job, ketemu teman yang punya produk. Nah, akhirnya ikut memasarkan. Saat itu saya cuma modal untuk iklan, itu sekitar mungkin 10 juta. Nah, produknya dari mana? Kita itu dihutangi ya, sama teman, dihutangi dulu. Nah, dari situ kita pakai marketing sekitar 10 juta ya untuk produk iklan. Nah, itu dari situ akhirnya lumayan laku. Nah, akhirnya kita terkumpul, bisa lah untuk menutup kebutuhan lah. Gitu. Hingga saat ini ya, toh kenyataannya berhasil kan ya? Siap. Bisa melunasi utang kan, bisa beli kendaraan dan lain-lain sebagainya ya kan ya Bud? Betul. Wih, luar biasa. Nah, ternyata memang kalau apa yang dikatakan Ibad, sebuah pembawaan itu menjadi bekal ya. Kita intinya membawa diri dan menjadi kepercayaan. Itu yang perlu dicatat ya, kepercayaan itu yang kepercayaan. Nah, Bud, tadi udah dijabarkan ada beberapa item yang sudah dilontor tadi ya di season awal kita. Apa yang menjadi motivasi Ibad meskipun saat ini saya katakan berhasil banget yang bisa di-share ke pemirsa? Selain intinya kita kepercayaan dan apa lagi yang bisa di-share ke pemirsa official selain doa barangkali dan apa-apa lah segala macam itu. Iya, untuk terkait masalah bagaimana biar orang penghasilan tambah, gampang hoki, tidak gampang sial, itu juga kembali kepada pikiran juga. Nah, saya mungkin ini bisa diterapkan ya. Salah satu kita harus merubah pikirannya. Yang semula kita lebih kekurangan, coba berpikir untuk keberlimpahan. Mulai berpikir kita itu seakan-akan kaya, walaupun sebelumnya belum kaya, tapi kita berpikir seakan-akan kaya. Nah, ini bisa caranya ya untuk menambah penghasilan, mulai lakukan visualisasi. Nah, visualisasi itu apa tuh visualisasi? Itu kayak kita itu membayangkan. Berandai-andai gitu ya? Berandai-andai. Nah, kita coba ini yang saya praktekkan. Ini bisa diterapkan ya. Insya Allah diterapkan 1 bulan, 2 bulan pasti menjadi lebih baik. Nah, visualisasi ini yang lebih gampang itu 30 menit sebelum tidur. Itu bayangkan misalnya punya uang mungkin 2002 tahun atau 1 tahun berikutnya punya rekening misalnya 200 juta misalnya. Terus ini dilakukan secara konsisten menjelang tidur 30 menit sebelum tidur sama 30 menit sesudah bangun tidur. Kenapa kok memilih 30 menit sebelum tidur? Ini sudah diuji, ada ujian penelitiannya ilmiah. 30 menit sebelum tidur itu kondisi pikiran itu menjadi di gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu salah satu gelombang untuk memasuki pikiran bawah sadar. Nah, 90% orang sukses itu tergantung yang menentukan adalah di pikiran bawah sadar. Nah, untuk salah satu cara, ini kalau kita mengkaji tentang pikiran bawah sadar itu luas ya. Tapi yang gampang itu, untuk salah satu memasuki gelombang atau gelombang alfa atau untuk memasuki pikiran bawah sadar, itu dalam kondisi rileks. Nah, sebelum tidur kan kita rileks, santai. Nah, itu waktu yang tepat untuk melakukan visualisasi. Nah,
membayangkan seakan-akan kita punya uang 200 juta, punya keberlimpahan. Itu ya triknya ternyata. Oke, catat pemirsa, yang pasti tadi udah dijabarkan sama Ibet sebelum tidur 30 menit dan sesudah. Bayangkan, gitu. Berandai-andai, nggak apa-apa. Berandai-andai itu suatu mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Atau kenyataannya itu terbukti sama Ibet. 30 menit bayangkan punya uang banyak, punya mobil, impiannya apa gitu ya. Itu akan terwujud. Nah, rasanya penasaran juga. Sekarang Ibet sih penghasilannya berapa sih? Per bulannya otomatis cara akumulasi ya. Ya dia sekarang perlente kalau saya lihat penampilannya kemana-mana udah bawa mobil ya. Beda lah, jauh dengan yang kemarin. Dan udah punya rumah tinggal yang sangat luar biasa. Jadi bisa menjadi motivasi bagi kita. Nah, pendapatannya berapa sih? Tapi penasaran semuanya kan? Tapi jangan kemana-mana, tetap simak di SIP Official barengan John Bar. Dia akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tahukah Anda, jutaan manusia tidak menyadari ancaman kematian yang begitu tinggi diakibatkan kadar kolesterol berlebih dalam tubuh. Data di dunia menyatakan penyakit kolesterol tinggi telah menyebabkan 2,6 juta kematian dalam setahun di seluruh dunia, yang sebagian besar disebabkan karena serangan jantung. Waspadalah. Jika Anda sering mengalami kebas pada kaki, mudah lelah atau mengantuk, dada sering terasa nyeri, dan tengkuk Anda terasa berat, awas, kolesterol yang tinggi. Jika dibiarkan akan menumpuk di dalam darah hingga mengakibatkan penyempitan arterian atau aterosklerosis yang akan menimbulkan berbagai penyakit mematikan seperti penyakit jantung dan stroke. Kadar kolesterol sehat dalam tubuh dapat melindungi kita dari serangan jantung dan juga stroke. Namun, jika terlalu banyak kolesterol juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Kelebihannya dapat disimpan di sepanjang dinding arteri, termasuk arteri yang mensuplai darah ke kaki dan juga usus. Inilah 5 gejala umum jika kadar kolesterol dalam diri kita sudah sangat tinggi. Yang pertama, sering mengalami kesemutan. Kesemutan di tangan dan kaki merupakan tanda sirkulasi darah yang rendah. Kesemutan juga berkaitan dengan syaraf di tangan dan kaki yang tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen. Yang kedua, sering mengalami sakit kepala di belakang yang disebabkan oleh penyumbatan di pembuluh darah yang ada di sekitar bagian kepala. Hal ini terjadi karena kolesterol sudah menumpuk di pembuluh darah, sehingga aliran darah di kepala tidak lancar. Sakit kepala yang diakibatkan oleh kolesterol bisa sampai ke leher dan pundak. Jika terus-menerus dibiarkan, pembuluh darah bisa pecah dan dapat mengakibatkan penyakit stroke. Yang ketiga, sering mengalami nyeri di dada bagian kiri. Ketika jumlah kolesterol dalam darah tinggi, resiko terkena penyakit jantung koroner juga semakin tinggi. Karena kolesterol tinggi menyumbat pembuluh darah yang mengarah ke jantung, dan jantung akan bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang keempat, berisiko impotensi. Dalam beberapa kasus, menurunnya fungsi ereksi pada pria adalah gejala awal dari arteri yang tersumbat, bahkan bisa menyebabkan impotensi. Yang kelima, tekanan darah tinggi kadang menjadi hal yang biasa ketika seseorang sudah lanjut usia. Tekanan darah yang tinggi juga bisa disebabkan oleh tingginya kolesterol dalam darah kita. Jika Anda mengalami 5 gejala tersebut, segera konsumsi Lescare yang telah teruji klinis atasi kolesterol tinggi. Lescare terbuat dari bahan alami, diantaranya Morinda citrifolia, fructus extra, cinnamomum bromelain, Kotex extra, Sigiber officinale, Parabrum rhizoma extra, dan Lescare telah terdaftar di Badan POM. Aturan pakai: untuk pencegahan, minum Lescare 1 kali 1 kapsul. Untuk pengobatan, minum 2 kali sehari 2 kapsul. Kolesterol adalah lemak yang berfungsi baik dalam tubuh. Lemak tersebut diproduksi di dalam hati atau liver. Tetapi apabila terjadi kenaikan dalam tubuh kolesterol tersebut, maka akan mengakibatkan masalah kesehatan. Salah satunya adalah penyakit jantung dan stroke.
Di era modern saat ini banyak kita jumpai makanan siap saji, di mana makanan siap saji adalah penyumbang kenaikan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Tidak hanya orang tua saja yang terkena kolesterol, melainkan generasi muda atau milenial. Maka saya anjurkan mulai saat ini kita terapkan pola hidup sehat sejak dini. Bahan-bahan herbal ini sudah teruji di zaman nenek moyang kita dan terbukti aman. Di era modern ini, bahan-bahan tersebut dijadikan satu ekstrak dalam kapsul, yaitu obat herbal Lesker. Obat herbal Lesker ini sudah terdaftar di Badan POM dan terbukti aman. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya suka makan makanan yang berlemak dan berminyak. Setelah mengonsumsi makanan yang berlemak dan berminyak, punggung saya terasa nyeri dan kaki sering kesemutan. Setelah saya cek ke dokter, ternyata kolesterol saya tinggi dan oleh teman saya disarankan untuk mengonsumsi Lesker. Setelah saya mengkonsumsi Lesker, rasa punggung saya yang sakit sudah hilang. Awalnya saya sering merasakan kesemutan di tangan dan kaki. Lalu saya periksa ke dokter. Setelah periksa, dokter mengatakan kolesterol saya tinggi. Setelah saya mengkonsumsi Lesker, saya sudah tidak merasakan kesemutan. Ayo sehat bersama Lesker. Dulu saya punya keluhan kolesterol tinggi. Saat saya makan makanan berlemak, kolesterol saya naik. Semenjak saya minum Lesker, kolesterol saya turun, badan saya terasa enak. Loh Pak, kok makan-makannya berlemak? Waduh mama, ini makanan kesukaanku mah. Tapi berkolesterol Betul. Pak. Takut boleh. Sekarang sudah ada Lesker. Lesker? Iya. Apa itu Pak? Berkat Lesker, kolesterolku yang tadinya tinggi bisa turun kembali. Udah belum? Sudah Pak. Aman nggak? Aman. Belinya di mana? Di apotek juga sudah tersedia. Coba Pak lihat Pak. Ya, oke. Lesker. Cocok Pak kira-kira. Bagus ini Pak. Kita sediakan di rumah untuk persediaan diri kita supaya aman dari kolesterol. Ya Pak ya Pak. Hidup sehat bersama Lesker. Lesker, solusi atasi kolesterol. Tunggu apa lagi? Segera atasi kolesterol Anda bersama dengan Lesker. Dapatkan Lesker 1 botol 60 kapsul dengan harga Rp220.000. Ingat, produk palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Lesker yang asli terdapat hologram CV Albaik yang pastinya hanya dijual di apotik tertentu saja. Untuk informasi pesan antara dan juga apotik, bisa hubungi call center kami yang pastinya Lesker, solusi atasi kolesterol. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Oke, kembali lagi barengan John Baraya dan juga tamu spesial saya ada Ibet, nama lengkapnya Mujidul Ibet yang merupakan teman lama yang sekarang sukses berbeda dengan tahun kemarin ya, yang masih belum menampakkan hasil yang luar biasa. Sekarang saya salut banget, kondisinya udah fighter gitu ya, mempunyai banyak hal dan mempunyai usaha yang menjanjikan, yakni marketing herbal selain profesi utamanya sebagai jurnalis dan juga seorang pengajar. Ya, tadi kan kalau kita bicara penghasilan, Ibet kan udah punya rumah, udah punya mobil, ada lebih lah dari satu ya, sudah bisa beli tanah segala macam. Nah, kalau bicara penghasilan itu gimana, Bet? Kalau menurut Ibet itu? Kalau untuk penghasilan ya alhamdulillah cukup lah, walaupun pokoknya cukup alhamdulillah untuk keluarga dengan yang sebelumnya itu.
sehingga bisa beli beberapa itu tadi ya. Intinya kan itu. Alhamdulillah. Amin lah. Amin. Nah, kembali lagi. Tadi kan kita bicara emang konsis ya. Sesuai momen yang kita angkat, jadi cara jitu melunasi hutang. Kalau 3 item tadi udah disebutkan bahwa visualisasi itu yang saya tangkap 30 menit sebelum tidur dan sesudah. Apalagi yang Ibad lakukan selain ikhtiar barangkali itu menjadi hal penting. Doa barangkali tadi kan belum sempat dijawab ya. Apakah melakukan sholat malam atau gimana secara pasrah lah. Apa itu juga menjadi hal utama begitu? Untuk sisi religi itu juga sangat penting ya. Kalau kami ya mulailah rutin untuk sholat duha. Sholat duha kan salah satu membuka rezeki. Kenapa menurut saya sholat duha penting? Kalau sisi ilmiah, orang yang sholat itu kan pikirannya tenang. Nah, ketika tenang, pikiran santai, tidak banyak beban ya. Ketika sholat kita tenang menghadap Maha Kuasa pada Allah. Itu doa itu lebih istajab, mustajab ya. Nah itu pentingnya sholat duha. Seperti saya dengan Sandiaga Uno, sekelas triliuner, itu juga rutin tidak lepas dari 10 kali 10 rakaat sholat duha. Tambah puasa Senin Kamis. Nah, itu lebih menambah aura keberuntungan lebih banyak. Nah, itu untuk sisi religi. Bisa juga ditambah dulu waktu susah juga sering ya ini untuk membuka rezeki seperti Ustadz Yusuf Mansur mendengungkan baca surat Al-Waqiah. Nah, entah itu yaitu di hadis Nabi ada, walaupun ini simpang siur antara sahih atau dhaif. Nah, itu enggak apa-apa diamalkan. Tapi saya pikir ketika kita baca Al-Quran itu juga kepikiran tenang. Nah, pikiran tenang itu adalah kunci bisa membuka rezeki, membuka peluang. Nah, kenapa saya kok sering mendengarkan tenang? Itu beda ya. Orang yang pikirannya tenang sama pikirannya kalut itu pasti rezekinya banyak yang tenang, bersyukur. Nah itu. Jadi saya menghimbau pada saudara punya hutang, terlibat hutang itu jangan pikirannya terbawa alur, sumpah, nah, dibuat bahagia. Nah, ini penting juga ya. Untuk bisa diantaranya melunasi hutang, hilangkan atau hindari sering dengarkan musik yang melo, yang sedih-sedih, itu pengaruhnya luar biasa. Malah dengarkan musik yang semangat, ya semangat membawa bahagia. Contoh musik membahagiai, misalnya lagu lama Siti Badriah itu ya, emang lagi cantik lah. Itu pembawanya bahagia, itu yang salah satu gitu ya? Menarik aura keberuntungan. Beda kita kalau mendengarkan sedih, sinetron sedih, wah itu menambah hutang banyak ya. Lebih baik pilih lagu yang membawa semangat, membawa kebahagiaan. Itu. Oke. Berarti itu juga menjadi poin utama. Mendengarkan lagu melo yang sifatnya itu sedih itu malah kebawa nanti ya. Mendingnya dengerin yang gembira aja. Gembira. Itu yang menjadi hal utama. Jadi patut disimak. Nah, ini yang terpenting. Sedekah kan Ibad juga pernah waktu itu ngobrol kita itu juga menjadi hal utama juga ya. Betul. Kalau sedekah itu, wah ini sudah diakui semua orang kaya, ulama, hadis, Quran, itu sedekah sangat penting. Walaupun punya hutang yang itu tadi ya, penghasilan Anda jangan semua untuk melunasi hutang. Maksudnya langsung dihabiskan, tapi sisihkan 20% untuk hutang, yang lain bisa untuk mungkin 10% lah untuk sedekah, yang lain untuk kebutuhan rumah tangga, yang lain untuk pengembangan, untuk dana save, itu penting. Kalau ngomongkan sedekah itu banyak keajaiban lah. Nah, sedekah itu yang penting kan
ya harus ikhlas ya. Ikhlas. Dan kalau pengen keajaibannya terlihat ya sedekahnya agak ekstrim. Saya itu sering dulu waktu dipecat atau dikeluarkan dari salah satu media, nggak punya pekerjaan, saya bingung. Di rekening itu cuma tinggal berapa juta ya, langsung saya ambil, kurang lebih saya ada pembangunan masjid, saya masukkan sekitar mungkin 1 juta, sudah lama ya, agak lama. Ketika saya bingung ya, ini kisah, tiba-tiba jarak berapa waktu ada seorang pimpinan media itu menghubungi, kamu sekarang kerjanya apa? Ayo ikut aku. Dari awalnya susah, bingung pekerjaan, dari sedekah, saya punya uang sebenarnya gak banyak, saya sedekahkan di pembangunan masjid, bisa langsung dapat pekerjaan. Itu salah satu kisah nyata dan banyak lagi lah. Coba mulai terapkan sedekah 10% atau bisa kalau pengen keajaibannya lebih terasa ya sedekah ekstrim lah. Itu enggak semua orang kaya itu pasti amalannya diantaranya sedekah. Mulai Bill Gates, Warren Buffett, semua lah itu pasti suruh menyisihkan uang 10% lah atau kalau bisa ya lebih untuk sedekah. Itu kenapa sedekah itu penting? Kalau saya itu ya waktu susah, ketika sedekah itu bisa membawa hati gembira. Sedekah itu menjadikan kita seakan keberlimpahan, bukan orang yang kekurangan. Kalau kita memberikan orang keberlimpahan, lah keberlimpahan perasaan inilah yang akan menarik peluang-peluang, menarik hoki-hoki, menarik uang datang kepada kita. Nah, yang jelas kalau uang menarik, kita punya hutang, pastilah kita nggak kebingungan lah untuk melunasi hutang. Itu. Yang masih luar biasa obrolan kita bareng Munjidul Ibad atau yang akrab saya menyapanya Ibad, bahwa banyak hal yang intinya untuk cara itu melunasi hutang. Salah satunya sedekah jadi hal utama, jangan lupa ibadahnya dijaga dan beberapa tips yang sudah dijabarkan sama si Ibad. Nah, kita menginjak sesi akhir nih Ibad. Saya tadi belum menanyakan dan ini pertanyaan terakhir bagi Ibad. Apa yang belum kesampaian bagi Ibad sekarang? Sekarang udah keluarga ya. Yang belum kesampaian apa? Apakah pengen nikah lagi? Semoga yang di rumah nggak denger maksudnya gitu. Itu ada nggak cita-cita? Nggak ya? Otomatis nggak kan? Saya yakin Ibad tipe keluarga setia kan ya. Tipe kepala keluarga setia lah. Ya. Ada nggak keinginan enggak ya? Otomatis ya. Apa yang belum kesampaian apa itu? Saya teringat kata-kata siapa ya motivator orang hebat itu pendiri Facebook. Cukup ya satu dan nanti fokuslah satu ini bisa ikut membawa cita-cita yang belum kesampaian. Agak lupa sebenarnya ini pendiri Facebook itu maksudnya ya? Satu biar fokus untuk ke depan. Kalau kebanyakan pikiran itu. Berarti tipsnya satu fokus untuk selamanya. Oke, saya sepakat itu dan semoga pemirsa SIP Official juga sepakat. Ya, tanpa terasa obrolan kita udah 30 menit barengan Ibad di program podcast barengan John Bon Arya yang kita ngangkat tema tadi cara gitu lunasin. Semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Pasti juga yang nyimak harapannya dengan apa yang diucapkan bisa dilaksanakan Bet ya. Tadi beberapa tips sudah dilontor sama si Ibad. Nah, ini terakhir sebelum kita berpisah, pesan buat anak muda kan belum ya? Ya sekarang kalangan milenial utamanya, kalau kita lihat sih banyak yang barangkali masih enjoy, sering main gitu. Apa sih supaya bisa termotivasi dan berhasil untuk nextnya dia menjelang rumah tangga gitu? Apa yang menjadi motivasi buat anak muda? Ini mungkin pesan singkat, tapi kalau diamalkan nanti insya Allah menjadikan perubahan lebih baik. Banyak orang itu suka mengeluh, curhat di Facebook tentang masalah, keluhan, itu mulai hindari.
perbanyak bersyukur. Nah, ini jelas hadisnya Nabi, ini saya sering dengungkan, laing sakartum lazidannakum wa laing kafartum inna adzabi lasyadid. Ini Al-Qur'an ya. Barang siapa bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya, dan barang siapa mengkufuri nikmatku sesungguhnya siksaku sangat pedih ya. Itu coba jadi pemuda hilangkan ya sifat cengeng, suka mengeluh, harus berpikir bersyukur, banyak berpikir solusi, fokus pada solusi ya. Kalau ngomongkan yes, pokoknya perbanyak bersyukur dengan diresapi. Insya Allah kalau saudara bisa mengamalkan sering bersyukur, ini akan tambah nikmatnya, banyak keberuntungan, yang jelas menjadi lebih baik. Oke, itu tadi kata-kata yang luar biasa, kata-kata emas, closingnya dari si Ibet. Harapannya ini bisa menjadi pelecut ya buat kalangan milenial, khususnya yang nyimak di program Cara Melunasi Utang di podcast SIP Official. Saatnya, tanpa terasa kita pisahan Ibet ya. Kita ketemu lagi dengan sesuatu yang lebih menarik. Saya sepakat bersyukur apapun kondisinya dan apapun bentuknya. Kita ketemu lagi di waktu. Saya John Bon Arya dan tamu spesial saya Munjidul Ibad. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.